Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda-pemuda Golkar. Perkenalkan, saya Mentari, host baru di Golkar TV Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Farizal Mawan, bisa dipanggil Rizal, saya MPO Golkar Sidoarjo. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Wakil Sekretaris AMPG Sidoarjo. Selanjutnya, Saya Wisnu dari AMPG bidang olahraga dan informasi. ya. Pertama-tama tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Seingat saya bukan dari ulang tahun saya, gimana? Ini kayaknya hari pahlawan. Oh iya. 10 November. Iya. Kira-kira kalian punya idola pahlawan nggak? Kalian nih. Siapa ya? Siapa dulu? Mas? Kalau saya pribadi pasti Bung Tomo. Bung Tomo. Alasannya? Yang paling mencolok sekali. Bung Tomo ini kebetulan nama bapak saya. Oh, Pak Tomo. Jadi iya benar. Oh, gitu. Kedua karena mungkin dari tokoh yang sangat diidolakan, terutama untuk orang-orang di Surabaya. Iya. Karena pidatonya. Karena pidatonya yang sangat keren, benar Oh, Mas. iya. Karena jasa-jasanya Bener. di momen 10 November bertepatan dengan hari ini juga. Iya. Di perang 10 November. Kurang lebih. Jadi bangga ya punya bapak namanya Tomo ya? Iya. Bangga. Kebetulan Bangga, seperti itu. bangga. Ya, kebetulan. Gimana gitu? Ya, selanjutnya siapa nih? Kalau saya ini Gubernur Suryo. Gubernur Suryo gimana? Gubernur Suryo itu gubernur pertama di Jawa Timur. Hmm. Waktu itu sih dia jadi gubernur. Surabaya itu diserang sama tentara Inggris gitu. Jadi jiwa kepemimpinannya saat itu sangat diuji. Wah. Itu sih kalau saya. Iya, mantap. Kalau buat Rizal, pahlawan idolanya siapa ya? Idolaku Tan Malaka. Soalnya dia belum terkenal dulu. Sekarang terkenal tuh setelah dia meninggal. Kalau nggak salah dia tuh orang-orang baru mengenal dia diakui sebagai pahlawan itu tahun 2021 saat di kuburannya. Emang Tan Malaka itu orang mana sih? Gak Madura tak, Mbak? Jember. Tambah ngawur. Jember tuh Madura. Wah, salah kabeh sampean, Mas. Terus Iya. nanti Sumatera, Mas. Oh, ada ya tuh Madura nang Sumatera. Gak Madura, Mas. Kebetulan. Terus meninggal dia itu di Kediri. Di Kediri. Oh. Yes. Bapak Tan Malaka ini Bapak Republik Indonesia. Hebat. Kalau menurut aku, idolaku ya, Iya. pahlawan kan nggak harus yang dari masa lalu ya. Iya. Bisa yang di zaman sekarang juga. Iya. Nah, contohnya itu Bunda Korla. Tahu nggak sih yang lagi viral tuh loh? Iya, Yang di Jerman itu enggak sih? Bener. Yang no comment itu tak, Mbak? No comment. Itu sih dari ya. Nah, alasan kenapa aku menyebut dia seorang pahlawan karena secara nggak langsung itu dia banyak menginspirasi orang. Gitu. Banyak, ada beberapa kasus sih yang orang itu udah ada niat untuk mengakhiri hidup, tapi setelah mengenal Bunda Korla secara virtual itu akhirnya dia mengurungkan diri untuk melakukan itu. Terus kayak ya dari kata-katanya Bunda Korla walaupun itu agak frontal ya, Iya. itu tapi agak ini loh, ada benernya, kayak sindiran Halus. gitu. Sebenarnya membuat gejolak. Iya. Jadi kan emang yang harus dipahami oleh teman-teman muda zaman sekarang gitu ya, mungkin karena jasa seseorang itu bisa membuat seseorang itu tidak jadi melakukan hal buruk seperti yang telah dilakukan Bunda Korla, benar kan? Kayak gitu. Iya benar. Nah, maka
itu dari teman-teman muda yang sekarang generasi milenial, generasi Z itu harus memiliki contoh-contoh sifat kreatif, peduli terhadap sesama seperti itu. Jadi Bunda Lola ini juga termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh pada saat ini. Bener-bener viral. Iya. Kalau live itu ya ampun. Centang biru semua loh yang itu saking gabutnya kali ya. Iya. Saking vibes viralnya itu sangat merajalela sekali. Nah, sekarang kan kita ini orang-orang Sidoarjo ya. Nah, Iya. kamu ngerti gak Jal? Pahlawan-pahlawan yang berjasa atau yang ada di Sidoarjo coba. Karo Mas. Itu mungkin ya, Boy. Wong di lo. Madura. Mungkin ya, Mas. Madura. Aku nang kene mek numpang ya, Mas. Oh. Nggih. Saya kira ada nyembah. Oh, gak, Mas. Mentari mungkin ada. Ada di dekat rumahku sih. Siapa tuh? Sarip Tambak Oso. Rumahnya tambah Oso. Enggak sih. Ama aku gedangan. Oh, alah. Lihat lo asik berarti yo. Istakas dia mangan macet. Nggih. Macet pol. Macet. Gimana itu ceritanya? Jadi Sarip Tambak Oso ini dikenal sebagai pencuri dermawan. Kenapa? Karena dia itu walaupun perbuatannya ini enggak yang bisa dikatakan hal yang benar ya, bukan ya. Tapi dia itu berjasa buat orang-orang kecil. Jadi dia itu melakukan hal itu untuk kepentingannya orang lain, orang-orang kecil itu, bukan untuk kepentingan dia sendiri. Nah, gitu. Robin Hood ini maksudnya. Iya. Masa gaule Robin Hood. Ono Robin Hood nang waru berarti. Robin Hood Sidoarjo Sekarang berarti. lagi sing Iya, benar. Mungkin anak muda sekarang enggak ada yang tahu. Asli. Iya. Oh, aku ro tak katunge. Balik lewat, tapi gak jenenge, Pak. Patung sing ndi? Sing nak flyover iku gak sih? Duduk, iku mau duduk sari. Oh, iya, ta. Iya, benar. Nah, itu Jal, misalnya patung yang di Jenggolo ya? Jenggolo yang di sebelahnya flyover, itu patungnya Raden Muhammad Mangundiprojo. Dulu beliau aktif melalui tentara peta, akhirnya menjadi jenderal di TNI. Kalau sekarang kita ngomongin TNI ya. Iya. Itu dulu terkenal karena beliau ikut serta dalam pertempuran 10 November. Nah, dari situ akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan oleh Pak Jokowi tahun 2014 Ya. Seperti itu, Jal. Makanya ojo delok patung tapi gak ngerti wong iso opo. Iya, Mas. Sekolah lewat kono. Karo patungnya aku. Lewat-lewat tuh berarti yo. Iya, Mas. Ditakoi gak sih? Oh, gak tahu, Mas. Gak tahu lah kok di patung itu jenenge. Oh, gak tahu, Mas. Ya dijawab mbak patungnya kemenanya. Nah, saiki wis mari rek, cukup kene guyon-guyon kata adik kakek guyon iki. Mungkin dari peringatan Hari Pahlawan ya 10 November ini. Dari teman-teman itu punya pandangan nggak? Kira-kira gimana kita pemuda-pemuda Sidoarjo ini ya khususnya harus memaknai Hari Pahlawan ini? Mbak Mentari, Mas Rizal. Ya mungkin bisa dimulai dari Mas Wisnu. Oke. Kalau aku sih Mas menyikapi di Hari Pahlawan ini bagi khususnya seumuran-umuranku gini ya. Iya. Kan pemuda sih Mas ya. Ya itu kalau dulu kan pejuang itu pahlawan itu kan sampai titik darah penghabisan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Mas. Nah, sekarang itu kita itu sebagai pemuda itu berjuang itu untuk orang yang sekitar kita, bermanfaat lagi untuk teman-teman UMKM, untuk teman-teman yang sedang berjuang juga untuk merintis usahanya agar semua itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat bagi juga. Indonesia Ya, seperti itu. gitu, Mas. Benar. Ya aku setuju ya dengan yang dikatakan sama Wisnu itu. Kalau di eranya kita sekarang bukan lagi yang memperjuangkan kemerdekaan, tapi gimana caranya kita membangun bangsa kan? Benar. Ya kan, dengan kreativitas terus ya gimana lah kita bisa
membangun negeri ini tuh jadi lebih baik lagi gitu. Mas, Kalau aku di era digital ini Mas, kita juga pasti mengingatkan kepada semua orang kalau tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Cukup segitu aja. buyar. Benar ya, kayak gitu aja. Ngepost berarti. Ngepost, jadi cuma bikin story. bikin story, benar, bikin story. Bikin story. Pemuda pinggiran. Tapi sekedarnya mengingatkan. Iya. Benar sih, kalau dari kata Mas Wisnu, komentari Mas Rijal ya, kalau dulu pejuang Indonesia itu membangun perjuangan melalui perjuangan mereka memakai tombak, bambu runcing. Kalau pemuda sekarang itu harusnya kita pakai otak ya, benar ya? Iya, benar. Melalui ide-ide kreatif, membangun dari hal yang paling kecil, dari kata Mas Wisnu ya, dari kita sendiri untuk lingkungan, bermanfaat untuk lingkungan. Benar, harus kayak gitu. Kita membangun pelan-pelan Indonesia melalui Sidoarjo. Ah, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau tanya nih, gimana, apa pendapat kalian? Kenapa sih anak muda zaman sekarang ini kok cenderung melupakan sejarah? Wih, pertanyaan sampean kok apik, Bang? Ya apik lah, niat iki. Kerpek loh. Bener. Gimana? Ayo, mulai dari siapa? Bebas wis. Bebas. Langsung, kalau aku sih Mbak, mungkin remaja sekarang itu banyak bermain di sosial media gitu. Dia ngikutin tren-tren yang lagi viral-viral, sehingga dia melupakan lah mungkin ini Hari Pahlawan atau hari apa Sumpah Pemuda gitu, sehingga kurang memaknai hari-hari tersebut. Apa karena merasa sekarang keadaannya udah aman, udah stabil, jadi kayak ya wis lah gitu. Kayaknya sih iya sih kayaknya. Lebih ke arah galau-galau gitu. Yang lagi tren kan yang kayak gitu, benar. Info ngantem mutiara ya. Ngantem mutiara. Benar. Iki dadi payung saiki Mbak Usum. Kenapa? Nali kau udah nih terus. Menjadi batutmu tak Kak? Iya. Usumnya ngono Mbak. Iya. Menjadi batutmu. Mungkin karena kebanyakan yang seperti itu ya, kaum muda zaman sekarang itu mulai meninggalkan sejarah, melupakan sejarah. Padahal seharusnya kita terus mengingat sejarah karena itu yang membuat jati diri seseorang untuk bisa terus bersemangat membangun kehidupannya, membangun sekitarnya, berguna untuk masyarakat. Seperti itu Mas. Abot ya omongannya Mas ya. Jeru banget toh Mas. Iya, abot. Kadang emang harus seperti itu. Ben gak bilotok. Kayak gitu. Akeh bahan ini. Iya, panik. Wis sinau iki kayak wis sinau. Toro sekolahnya pinter lek masalah IPS. Biyen mau IPS paling turut tok protes ya, guyon-guyon. Iya, ruah ae Mas Rijal iki. Iya, lek zamanku ben ngono Mas. Wah, turu lek arek ngomong cerita. Aja ngomong tok. Menurutmu apa? Iku mau Mas. Iku Lego. mau. Jadi apa ya lek teko zamane kene sekolah ben masalah wong apa guru cerita kan pasti ngantuk. Kayak didongengi ngono ta. Iya. Ngantuk arek-arek. Gak menarik. Kurang menarik. Yang menarik apa Mas? Cedak-ceduk. Cedak-cedak ya. Saiki aku sing takok Mas, kan ket mau sampean apa ya? Iya. Siap. Cek adil. Iya. Saiki kan Hari Pahlawan. Kata-kata untuk Hari Pahlawan itu apa Mas? Quotes hari ini. Dari siapa dulu? Terserah. Dari siapa tuh? Dari Mas Rizky? Oke. Kalau dari aku ya Mas Rizal, pasti pahlawan yang paling berjasa bagi saya ya tetap Bung Tomo. Ya bapakku dewe. Angel. Ya selama iki kan sudah berjasa untuk kehidupan saya gitu. Terima kasih untuk jasa-jasa para pahlawan yang pasti, untuk semua yang telah diperjuangkan sampai kita bisa guyon neng kene. Iya. Nah, mungkin sih seperti itu dari Mas. Iya, salam ya Mas ke bapakmu. Benar. Nanti saya sampaikan. Untuk dari Mas. Kalau aku sih ibuku Mas. Kok iso Mas? Ibuku itu ngedun Mas. Isu-isu Berjuang. Adam. Iya. Oh iya ya.
iku Mas. Aku kudu eling ibuku bisa Mas. Ya kabeh ta. Dia ono lair nambe wae. Tapi lo aku dilahirno ibuku to. Gak apa bapak ya. Iya. Kabeh bapakku. Wis ya Mas. Oh, siap-siap. Untuk Ya, Mbak ya, Mentari. ya. Ya, aku sih mode serius saya ya. Iya. Ya tanpa jasa pahlawan kita kan bukan siapa-siapa. Iya. Yes, ayolah rek bareng-bareng kita berjuang untuk membangun negara ini, membangun Sidoarjo. Iya. Ada satu quotes mbak. Apa, Pak? Mungkin ini baru inget ini. Oh, gitu. Kalau katanya Bung Karno dulu itu Kak Bung Tomo? Oh, enggak. Saya harus ganti. Oh ya, ganti. Khusus, Tak kira- edisi khusus. Tak kira Bung Tomo bapak. Edisi khusus kan. Hari ini Bung Karno itu. Iya. Bawakan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Oh, Jadi ini momen buat teman-teman Mm-mm. yang muda-muda, ayo kita bangun bareng-bareng Sidoarjo, mulai dari kita berempat juga Iya. untuk Indonesia. Wes, Keren ya, mantap. keren. Istimewa. Ya. Keren ya. Iya. Nah, jadi contohnya itu ya kayak kita ini gabung AMPG itu juga bentuk dari perjuangan kita sebagai pemuda. Sik Mas. Apa sih Mas AMPG ku Mas? Ini tak jelas iki lo AMPG. AMPG itu singkatan dari Angkatan Muda Partai Golkar. Nah, dengan kita berpartisipasi menjadi anggota, menjadi pengurus di Partai Golkar, terutama di AMPG ya, kita tuh bisa menuangkan banyak hal lah, apa Ide-ide aspirasi, kreatif. ide gitu kan. Aktivitas anak-anak muda. Nah itu bisa kita Salurkan. salurkan ke masyarakat melalui ini. AMPG. Itu dong. Jadi anak muda itu jangan apatis kepada partai politik, karena partai politik itu juga bisa membantu kita untuk berkreativitas, untuk beraktivitas dan untuk bermanfaat kepada masyarakat di sekitar Sidoarjo ini. Gitu. Menjadi wadah gitu ya, Ya. menjadi wadah. Di akal politik kantor mbak wong-wongku. Iya, mikirnya kan lek politik ya politik, mikirnya kan pejabat soge. Nah, itu yang Ngawur. mindset salah ya. Ah, Mungkin Iya. ya, dari- Padahal kan apa namanya, partai kan nggak cuma itu doang ya, bukan Iya. cuma sebatas itu. Nah, jadi berhak tetap untuk bisa mengikuti partai. Karena di sini kita juga bisa menuangkan ide-ide kreatif dan segala macamnya untuk terus membangun negeri kita yang kita sayangi ini. Bener kan? Terutama Sidoarjo ya. Terutama Iya, Sidoarjo. iya. Kan lebih seperti itu. Nah, di era yang globalisasi ini, Mas Rizal ya tahu ya. Iya. Kalau kita dulu pahlawan itu berperang melawan penjajah. Kalau kita sekarang lebih ke arah Digital. perang melawan berita-berita hoax. Berita hoax itu parah banget sih. Yang bisa membingungkan masyarakat seperti itu Mas Rizal, komentari dari kami. Wisnu, kok mukamu kayak ngono ya? Luwe Mbak, iki ket mang. Suwe wis. Kita ngobrol-ngobrol Iya. udah cukup Tapi lama. gak kerasa sih. Gak kerasa. Iya, Gak kerasa. Gak kerasa. Seru ya ngomongin pahlawan. Iya. Ya setelah kita akhiri ya Dek ya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol nih. Buat sobat Gua Kasih Sidoarjo, bisa komen di bawah ya kalau ada ide atau usulan buat topik apa yang akan kita angkat untuk selanjutnya gitu. Atau gabung AMPG juga. Oh iya, kalau mau gabung AMPG juga boleh loh. Bisa kontak-kontak kita ya melalui Iya, boleh, komen boleh, atau boleh. di Instagram Iya, Mas. komen. Iya. Apa Instagramnya? Instagram. Promosi nih. Cek Instagram AMPG. Ya, Oh iya, bisa dicek. langsung aja. Instagram. AMPG ada Instagramnya ya. AMPG Sidoarjo.